Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dasar-dasar pembangkit listrik pada materi komponen-komponen pembangkit listrik tenaga surya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, pada materi ini kita akan pelajari terkait komponen, di mana komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini terdiri dari 4 komponen utama. Di antaranya adalah PV ataupun panel surya, yang kedua SCC atau Solar Charge Controller, dan yang ketiga adalah solar inverter, dan yang terakhir adalah baterai. Kemudian, dengan merangkai keempat komponen tersebut, maka akan diperoleh sebuah pembangkit yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Untuk gambar ilustrasinya itu seperti ini. Jadi empat komponen utama yang dimaksud itu adalah solar panel yang di sini satu, SCC di sini dua, baterai di sini tiga, dan inverter di sini adalah yang keempat. Oke, langsung saja kita ke materi atau pembahasan yang selanjutnya. Untuk komponen PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya ini yang pertama adalah sel surya atau panel surya. Jadi, sel surya atau panel surya ini merupakan komponen yang paling penting dalam pembangkit listrik tenaga surya. Hal tersebut dikarenakan sel surya ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Untuk cara kerjanya, jadi sinar matahari yang mengenai panel itu akan diteruskan dan kemudian semikonduktor di dalamnya akan merespon dan respon tersebut akan dialirkan ke penghantar lainnya sehingga arus listrik berupa direct current dan arus tersebut bisa langsung digunakan kepada beban DC. Jika dipergunakan pada beban AC itu harus melalui inverter dahulu. Jadi langsung saja untuk jenis-jenis dari panel surya ini ada banyak sekali. Yang pertama ini ada jenis sel surya monokristalin. Untuk sel surya jenis monokristalin ini terbuat dari batangan kristal silikon murni yang diiris tipis-tipis sehingga dihasilkan kepingan yang identik satu sama lain dan berkinerja tinggi. Untuk efisiensi dari sel surya jenis monokristalin ini sekitar 15 hingga 20%. Hanya saja kekurangannya adalah mahalnya harga dari jenis monokristalin ini dibandingkan sel surya jenis yang lainnya. Dan ketika cuaca itu sedang mendung dan berawan, jenis ini tidak bisa menyerap energi matahari secara maksimal sehingga akan berpengaruh terhadap efisiensi yang dihasilkan. Untuk jenis sel surya selanjutnya itu adalah polikristalin. Jadi untuk sel surya jenis polikristalin ini merupakan sel surya yang umum digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya. Hanya saja sel surya jenis ini dinilai lebih bersahabat karena harganya pun yang lebih rendah dari jenis monokristalin. Akan tetapi untuk efisiensinya hanya berkisar antara 14 sampai dengan 18% saja. Dan jenis ini sangat cocok digunakan pada daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Langsung saja ke jenis sel surya selanjutnya. Jadi sel surya yang terakhir itu adalah jenis thin film solar cell atau TFSC. Jenis ini diproduksi dengan cara menambahkan satu atau beberapa lapisan material sel surya yang tipis ke dalam lapisan dasar. Untuk efisiensi dari jenis ini itu tidak sebesar jenis-jenis sebelumnya, yaitu hanya sebesar 8,5% saja. Untuk sel surya jenis ini itu biasanya digunakan pada jam, kalkulator, dan lampu darurat. Baik, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan terkait jenis-jenis sel surya. Kita kembali dan lanjut ke komponen PLTS yang lainnya. Yang kedua atau komponen PLTS yang kedua itu adalah SCC atau Solar Charge Controller. SCC atau Solar Charge Controller ini adalah komponen yang digunakan untuk mengatur arus searah dari sel surya yang diisi ke baterai dan baterai ke beban. Sel surya ini mengatur kelebihan pengisian daya dan kelebihan voltage dari panel surya. Jika terdapat kelebihan, maka secara otomatis SCC ini akan menghentikan pengisian ke baterai sehingga durability atau masa pakai baterai itu lebih panjang lagi. Kemudian untuk teknologi dari charge controller ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PWM.
Untuk PWM atau Pulse Width Modulation, ini merupakan jenis kontrol pengisian energi surya yang paling sederhana dan ini pun sering digunakan pada pembangkit-pembangkit dengan skala kecil. Hanya saja kekurangan dari jenis PWM ini terletak pada ketidaktanggapannya dalam menghadapi perubahan cuaca atau intensitas cahaya matahari yang ekstrim. Selanjutnya, terdapat teknologi charge controller berupa MPPT. Untuk MPPT atau Maximum Power Point Tracking merupakan jenis controller pengisian tenaga surya yang lebih canggih dari jenis PWM atau jenis sebelumnya. Karena sistem kendali dari MPPT ini akan mengubah titik kerja sehingga konverter memaksakan kerja panel surya sesuai kemampuan untuk selalu mencapai titik daya maksimum. Dan jenis MPPT ini sangat cocok untuk sistem pembangkit dengan skala besar karena dinilai lebih tanggap dalam menanggapi perubahan cuaca atau intensitas cahaya yang ekstrim. Baik, kurang lebih seperti itu untuk teknologi color. Langsung saja kita lanjut ke komponen yang selanjutnya. Untuk komponen selanjutnya itu adalah baterai. Baterai ini merupakan komponen yang paling penting dalam pembangkit listrik tenaga surya karena memiliki fungsi untuk menyimpan daya yang diperoleh. Untuk baterai ini terdiri dari 2 atau lebih sel elektrokimia yang mengubah energi kimia yang tersimpan di dalamnya menjadi energi listrik. Dan setiap baterai ini memiliki terminal positif ataupun negatif yang berfungsi sebagai penghantar. Nah, untuk jenis-jenis dari baterai yang digunakan dalam PLTS itu terdapat beberapa, dan untuk jenisnya yang pertama itu adalah deep cycle baterai ataupun aki industri. Aki ini merupakan jenis aki yang dirancang untuk menghasilkan energi atau arus listrik yang stabil dalam waktu yang lama. Aki jenis ini memiliki ketahanan terhadap siklus pengisian, pelepasan, dan aki jenis ini memiliki ketahanan terhadap siklus pengisian dan pelepasan daya berulang-ulang dan konstan. Dan aki jenis ini sebenarnya aki yang paling sering digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya. Langsung saja untuk yang selanjutnya ada baterai jenis FLA atau float lead acid baterai atau sering juga disebut dengan wet cell. Secara umum baterai ini lebih dikenal dengan aki basah. Hal ini dikarenakan sel-sel di dalam aki harus terendam cairan elektrolit agar dapat berfungsi secara optimal. Untuk jenis baterai yang selanjutnya itu adalah VLRA atau Value Regulate Lead Acid. Baterai ini juga sering dikenal sebagai field maintenance free baterai karena jangka pakainya yang relatif tinggi. Dan baterai VRLA ini tidak disarankan untuk digunakan pada perangkat yang membutuhkan suplai arus atau listrik yang tinggi karena dapat mengakibatkan gel akan cepat robek atau rusak sehingga api tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya untuk jenis baterai yang terakhir itu ada jenis baterai lithium atau bisa disingkat sebagai Li-ion. Jadi baterai ini merupakan baterai yang menggunakan senyawa lithium sebagai bahan elektrodanya. Selain itu, baterai ini juga memiliki daya tahan yang tinggi. Dan baterai ini pun dikenal dapat bertahan dalam kondisi lingkungan apapun dan dapat menyimpan daya lebih lama dan lebih besar. Baik, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan terkait jenis-jenis baterai pada pembangkit listrik tenaga surya. Dan baterai ini pun juga merupakan komponen terakhir dalam PLTS, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen PLTS terdiri dari panel, SCC, inverter, dan baterai, agar diperoleh suatu perangkat pembangkit yang dapat mensuplai listrik dari kebutuhan baik itu mikro ataupun makro. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, see you to the next video.